Papa, Raye menarik tangannya dari ransel yang sebelumnya hendak dikeluarkannya dari dalam bagasi mobil. Pandangannya sudah berlabuh pada sang ayah yang tengah melepas senyum hangat padanya, yang sejujurnya sangat Raye rindukan. Ternyata memang kamu, Tanubrata, pria yang belakangan ini sering dibicarakan di seluruh pelosok Indonesia, berjalan, menghampiri Raye. Tanpa basa-basi langsung merengkuh gadis itu ke dalam pelukannya. Papa kangen banget sama kamu. Raye menarik napas panjang sebelum membalas dekapan sang ayah. Matanya tampak berkaca-kaca dengan bibir yang melengkung ke bawah, seperti sedang menahan kesedihan. Juga kerinduan. Raye tak bisa lagi membohongi dirinya sendiri, sangat merindukan ayahnya. Sudah 2 minggu, ia menginap di rumah neneknya tanpa bertukar kabar dengan ayahnya yang begitu sibuk. Awalnya Raye bahkan merasa jika sang ayah tak menyadari kepergiannya, tetapi pengakuan Taubrata barusan seolah-olah mengatakan sebaliknya. Sejak menjabat sebagai Direktur Utama Indonesia's Airport Company, Tanubrata selalu disibukkan banyak hal. Dinas keluar kota adalah yang paling sering dilakukannya. Jarang sekali Raye menghabiskan waktunya bersama sang ayah, bahkan sempat berpikir jika ayahnya melupakan keberadaannya hingga Raye benar-benar merasa tak memiliki siapa pun. Dulu, Raye memiliki kehidupan yang tak kekurangan apapun. Materi serta kasih sayang ia dapatkan secara berlimpah. Raye sempat mengalami kesepian ketika ibunya meninggal dan ayahnya semakin sibuk bekerja. Raye selalu dititipkan di rumah Sarita pada saat itu. Namun, tahun-tahun yang membuatnya kesepian itu, uatnya kesep. Tak berlangsung lama saat Tanubrata menikah dengan Andita. Perhatian yang ia dapatkan dari ibu tirinya pun begitu melimpah. Raye seakan-akan kembali merasakan kehadiran seorang ibu dalam hidupnya. Bersamaan dengan itu pula ia mendapat seorang saudara tiri Ardan. Mereka tak begitu dekat. Ardan terlalu sibuk dengan urusannya sehingga Raye sangat sulit untuk mendekatinya. Sayangnya, semua kedamaian itu berubah sejak Ardan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Ardan yang ia pikir bisa menjadi sosok kakak yang baik untuknya malah melakukan hal yang membuat Raye begitu trauma hingga saat ini. Ditambah lagi dengan Andita yang benar-benar telah berhasil membuat rasa percayanya terhadap wanita itu menghilang sepenuhnya, hidup Raye pun seketika menjadi berantakan. Sebegitu kangennya kamu sama Oma sampai nggak mau pulang, Tanubrata mengurai pelukannya. Dengan Raye setelah beberapa menit berlalu. Satu tangannya bertengger di bahu Raye. Sementara satunya lagi jatuh di puncak kepala Raye, mengusap rambut sang putri dengan penuh sayang. Raye menggigit bibirnya untuk menahan air mata yang nyaris keluar. Jawaban darinya pun tak kunjung keluar. Raye hanya memandangi wajah sang ayah. Merasa sedih melihat keriput yang semakin banyak. Raye bahkan lupa kapan terakhir kali ia dipeluk seperti tadi oleh sang ayah. Mereka juga sudah tak pernah lagi mengobrol berdua selama ini. Tanubrata benar-benar sibuk. Papa sehat-sehat aja, kan? Suara Raye bergetar ketika satu pertanyaan tersebut terlontar dari bibirnya. Tanubrata mengangguk dengan senyum hangat yang masih bertahan dalam mimik wajahnya. Papa di sini, ngapain? Ngikutin aku, ya? Tanya Raye. Seraya menyipitkan kedua matanya, menatap sang ayah dengan pandangan menuduh setelah berhasil menyingkirkan bibit air matanya. Raye mencoba mengubah suasana haru di antara mereka menggunakan pertanyaan tersebut. Ini kali pertamanya ia kembali mengobrol dalam waktu yang cukup lama dengan sang ayah setelah beberapa bulan terakhir. Jadi, ia tak ingin menunjukkan wajah sendunya di depan sang ayah. Tanubrata tergelak. Makin nampaklah garis-garis keriput dalam wajahnya. Tetapi di mata Raye, ayahnya masih terlihat bersemangat walau dimakan usia. Papa, kan, punya orang dalam di kampus kamu. Gampang aja nyari tahu info soal kamu, balas Tanubrata dengan gaya sombongnya. Jadi, beneran ngikutin aku? Pertanyaan lanjutan dari Raye. Kedua ujung alisnya tampak menyatu. Bibirnya marah yang tentu saja dibuat-buat, mengerut maju, menatap Tanubrata dengan ekspresi. Masih nanya lagi. Tanubrata menaikkan sebelah alisnya dengan bibir yang membentuk senyum lebar. Raye berdecak, nyebelin. Tawa Tanubrata kembali menguar di udara, lebih keras dari sebelumnya. Pria itu lantas membawa Raye ke dalam pelukannya lagi. Rindunya pada sang anak belum terhapus sedikit pun. Tanubrata yang mendadak menunjukkan sikap protektifnya pada Raye entah kenapa membuat jantung Raye berdebar. Dulu, Tanubrata selalu melarang Raye ini itu. Selalu mengikutinya kemanapun.
Benar-benar merupakan sosok ayah yang posesif. Kalau dulu Tanubrata yang selalu mengikutinya kerap membuat Raye merasa risih, berbeda halnya dengan sekarang, Raye malah berharap Tanubrata kembali seperti dulu. Uang jajan kamu masih ada. Mau papa tambahin nggak? Atau kamu ada minta sama oma? Tanya Tanubrata seraya menyudahi pelukannya dengan Raye. Masih ada kok, pa, jawab Raye apa adanya. Bulan kemarin, Raye baru menerima transferan uang dari ayahnya senilai 100 juta rupiah. Jumlah yang cukup fantastis. Sayangnya, Tanubrata selalu berpikir jika hidupnya akan baik-baik saja dengan uang. Padahal, Raye hanya menginginkan kehadiran ayahnya seperti dulu. Raye rindu bercerita panjang lebar kepada ayahnya. Kalau butuh apapun, jangan sungkan untuk menghubungi papa dan bunda. Atau hubungi kakakmu. Jangan terus-terusan bergantung dengan omamu. Oma sudah tua. Siap, bos. Raye membentuk sikap hormat, membuat Tanubrata gemas hingga mengecup puncak kepalanya. Di dalam hati, Raye sangat ingin berteriak di depan Tanubrata jika yang dibutuhkannya saat ini adalah perhatian dari ayahnya. Tetapi ia menahannya sekuat mungkin, tak ingin membebani Tanubrata dengan permintaannya. Dan Roland, pandangan Tanubrata berpindah pada Roland yang sedari tadi hanya menjadi pengamat di tempatnya berpijak, tolong jaga anak saya yang satu ini, ya. Kalau dia bandel, karungin aja, guyonnya di akhir kalimat. Papa kok kenal sama Pak Roland? Raye memotong Roland yang hendak membalas ucapan Tanubrata. Nada suaranya meninggi dengan kerutan samar yang tergambar di dahinya. Roland menutup kembali mulutnya. Sekali lagi memilih untuk menjadi penonton antara ayah dan anak tersebut. Sudah papa bilang, papa punya banyak kenalan di kampus kamu, jawab Tanubrata sok misterius. Mendengar hal itu, tatapan Raye langsung melesat ke arah Roland, menyipitkan matanya pada pria itu dengan sorot penuh tudingan. Ya, sudah, papa masuk dulu, ya. Atau kamu mau masuk bareng papa? Manik Raye kembali pada sang ayah, meninggalkan Roland yang sepertinya harus ia sidang setelah ini. Raye kemudian menggeleng tegas, menolak ajakan ayahnya untuk masuk bersama. Papa pura-pura nggak kenal aku aja, ya. Pinta Raye, memegang kedua tangan ayahnya seraya menunjukkan tatapan memohonnya. Sejak dulu, Raye memang tak ingin dikenal sebagai anak dari Tanubrata, lah ingin hidup normal tanpa mendapat perlakuan spesial dari siapapun yang ingin menjilat keluarganya. Iya, Tanubrata menepuk-nepuk pelan kepala Raye. Papa udah tahu, kok, skenarionya kamu. Senyum kembali merambat memenuhi bibir Raye. Wajahnya dicondongkan ke depan untuk mencium pipi sang ayah dengan kegembiraan. Setelahnya, Raye harus berpisah dengan ayahnya, lah juga baru mengetahui jika sang ayah ternyata menjadi salah satu tamu di pembukaan lomba yang diikutinya hari ini. Pantas saja ayahnya bisa berada di sini. Ketika ayahnya sudah sepenuhnya menghilang dari pandangannya, tatapan Raye kembali pada Roland, menghunjam pria itu dengan rasa curiga yang tampak jelas dalam bola matanya. Apa? Tanya Roland, dengan wajah polos yang seakan-akan tak memahami maksud dari tatapan Raye. Ia malah bergegas mengambil barang-barangnya dari bagasi, mengabaikan Raye yang terus menyorotnya, dengan lekat. Raye tak menyerah begitu saja. Posisinya segera ia pindahkan ke sisi Roland, menghadap ke arah pria itu yang sok sibuk mengeluarkan barang-barang mereka. Orang dalam yang dimaksud papa saya itu bapak, ya. Tuding Raye tanpa pikir panjang. Bukannya menjawab, Roland malah melempar tas Raye pada sang empunya hingga berhasil mengundang ekspresi kesal dalam wajah gadis itu. Jangan mikir yang aneh-aneh, jawab Roland, dengan tangan yang memegang ranselnya dan milik Raye, lah kemudian menutup bagasi mobilnya sembari melanjutkan kalimatnya yang belum terselesaikan. Saya juga harus tahu kalau Pak Tanubrata itu ternyata papanya kamu. Beneran? Raye memeluk ranselnya dengan bola mata yang terus mengikuti gerak-gerik Roland. Selesai dengan barang bawaan mereka, Roland mengambil posisi berdiri di hadapan Raye yang tampak meragukan ucapannya. Beneran, Raye, saya. Tapi kok papa saya bisa kenal sama bapak? Juga kaget banget waktu tahu kalau kamu anaknya Pak Tanubrata. Panjang ceritanya, jawab Roland, yang memang tak berniat untuk memberi penjelasan apapun. Ayo, masuk, tanpa peduli dengan protes Raye. Selanjutnya, ia segera merangkul pundak gadis itu dan mengajaknya untuk masuk ke dalam hotel. Pak, jawab dulu. Raye berusaha melepas rangkulan Roland, tetapi ternyata tak semudah yang ia kira. Berisik, kata Roland,
sambil terus melanjutkan langkahnya. Bibirnya mengulum senyum yang terlihat sengaja ditahan. Pak, Raye masih berusaha meminta penjelasan dari Roland, tetapi tak sekalipun digubris oleh pria itu. Hanya saja, usahanya untuk melepas rangkulan Roland dari bahunya akhirnya berhasil. Mereka sudah tak lagi berjalan berdampingan. Nyebelin, gerutu Raye yang pada akhirnya gagal mendapat apa yang diinginkannya. Karena merasa kesal, Raye mempercepat laju langkahnya sambil mendekap erat ranselnya. Tak peduli dengan Roland yang tertinggal jauh di belakangnya. Sementara Roland tetap berjalan dengan langkah santai. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa geli dengan tingkah Raye yang satu itu. Seperti biasa, gadis itu tetap menggemaskan di matanya, membuat Roland semakin menyukainya. Apalagi setelah menerima ucapan positif dari Tanubrata. Roland sampai senyum-senyum sendiri. Ketika mengingatnya, semangatnya untuk mendekati Raye pun bertambah kuat.